Alhamdulillah. Masya Allah. Yang pertama kali gabung malah Mbak Zizi. Masya Allah. Tunggu ya Mbak Zizi, sebentar lagi saya invite untuk ikut bergabung ngobrol bersama dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat solihah. Masya Allah. Teman-teman, apa kabar semuanya di hari Senin siang ini? Kabarnya sehat. Boleh tulis ya di kolom komen gimana kabar teman-teman di hari ini. Terus teman-teman lagi pada di mana? Mungkin lagi ada yang di kantor, mungkin lagi ada yang di Oh, Masya Allah. Ada Mbak Yuni, Mbak Yuni kangen Jepang. Salah ya. Kok malah kangen Jepang? Aduh, Sajat. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Widya, ada Mrs. Haryanto. Alhamdulillah, ada Mbak Hesti, ada Mbak Leni, teman-teman semuanya, bahagia sekali saya Sajat di siang hari ini bisa kembali, Masya Allah ada yang di kantor, ada bisa kembali membersamai teman-teman semuanya, dan insya Allah dalam rangkaian Road to Amazing Muharram yang ke-10, hari ini saya akan berbincang lagi dengan satu tokoh inspiratif, insya Allah. Beliau alhamdulillah sudah bergabung bersama dengan kita di sini teman-teman. Jadi siapkan diri, siapkan catatan. Saya udah siapin pulpen, saya udah siapin buku. Bukunya Sajat banyak ininya ya, banyak stiker-stikernya ya. Iya, ini hadiah dari sahabat saya. Bukunya hadiah dari sahabat saya. Stiker-stikernya juga hadiah dari sahabat saya. Masya Allah. Ada yang dari Malaysia, Assalamualaikum C. Yang dari Malaysia, Masya Allah. Ada Mbak Neneng, Alhamdulillah. Teman-teman, insya Allah di siang hari ini, seperti yang teman-teman mungkin sudah lihat di postingan Instagram saya atau di postingan Instagram narasumber kita di siang hari ini, saya akan berbincang bersama dengan Mbak Zizi Syahab. Masya Allah. Teman-teman yang anak 90-an, terus anak 2000-an ya, yang dulu suka banget nonton TV, yang sampai sekarang mungkin masih di rumah masih mengakses TV, pasti kenal banget dengan beliau karena beliau mengisi atau menjadi host di banyak acara-acara televisi, kemudian juga menjadi bintang sinetron juga, Masya Allah. Jadi hari ini saya akan berbincang dengan Mbak Zizi dan saya exciting banget. Kenapa? Karena ini terus terang kali pertama buat saya untuk ketemu sama Mbak Zizi. Setelah saya dapat nomor kontak beliau dari sahabat saya Mbak Lisana Muri, kemudian mencoba untuk menghubungi beliau dengan rasa deg-deg, ya Allah, Mbak Zizi mau nggak ya kalau saya ajakin untuk ngobrol bareng sama teman-teman di sini. Alhamdulillah, Masya Allah, beliau berkenan banget. Jadi saya udah exciting dan saya yakin teman-teman di sini semuanya juga sama kayak saya, udah penasaran banget, pengen menyimak kisahnya Mbak Zizi, bagaimana beliau dalam proses hijrahnya dan kemudian bagaimana kabar beliau sekarang bersama dengan suami, anak-anak, dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan. Kita akan ngobrol dengan Mbak Zizi dan insya Allah akan ada banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Teman-teman, di-share ya informasi ini kepada teman-temannya yang lain. Ayo kumpul di Instagramnya Mbak Zizi Syahab dan Sajat, karena hari ini kita mau ngobrol chit-chat dengan Mbak Zizi. Masya Allah. Jadi insya Allah saya akan langsung mengundang Mbak Zizi, teman-teman, supaya waktu kita efektif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiap ya teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan mengundang Mbak Zizi Syahab untuk masuk. Oh ya, sebelum saya undang Mbak Zizi Syahab untuk masuk, teman-teman pastikan sudah mendaftar di acara Amazing Muharram. Pastikan sudah mendaftar di acara Amazing Muharram. Insya Allah hari pertamanya akan kita mulai di tanggal 27 nanti, 27 Agustus ini. Itu hari pertamanya, dan insya Allah nanti kita akan ditemani oleh guru-guru yang Masya Allah luar biasa sekali. Ada Ustadz Haikal Hasan, kemudian ada Bapak Jamil Az-Zaini ya, dan masih ada lagi insya Allah guru-guru yang akan bergabung bersama dengan kita nanti di Amazing Muharram, akan nemenin kita selama 1 bulan penuh di Amazing Muharram yang ke-10. Jadi saya mau langsung undang ya teman-teman, Mbak Zizi Syahab. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Saya exciting banget nih teman-teman ngumpul lagi bareng sama saya. Insya Allah kita duduk bareng menjadi murid, dan insya Allah yang akan menjadi guru kehidupan hari ini adalah Mbak Zizi Syahab.
Bismillah ya, kita undang Mbak Zizi untuk ikut bergabung bersama dengan kita, insya Allah. Sebentar ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan loh. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zizi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya deg-degan loh beneran. Iya, aku Karena ini juga, kali Masya pertama saya Allah. ketemu sama Mbak Zi. Secara virtual ya. Secara virtual pula ya, harusnya itu ketemunya offline dulu. Masya Allah, mohon maafkan. Benar. Dan Mbak Zi, terima kasih banyak, jazakillah sanul jaza, sudah berkenan diklik-klikin sama Umu Sajat siang-siang kayak gini untuk ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Mbak Amin. Zi, boleh nyapa dulu teman-teman yang ada di sini yang udah nungguin Mbak Zi dari tadi. Masya Allah. Assalamualaikum. Ukti Soleha, apa kabar? Semuanya sudah hadir. Dari tadi aku bacain sih komennya satu-satu. Udah banyak. Aku juga excited pengen ngobrol kali ya. Ngomongnya tadi bilang Ya. guru, aku jadi deg-degan. Aduh, aku gak punya ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman semuanya, ini kalau kita dengar kata Zizi Syahab, menurut teman-teman itu identiknya dengan apa atau siapa? Boleh tulis ya di kolom komen. Zizi Syahab. Itu identiknya dengan apa dan siapa ya. Tapi nggak usah cerita masa lalu ya, nggak usah. Ya, ini kita menatap ke masa depan aja ya. Betul Masya Allah. sekali. Nah, itu. Ini teman-teman pasti udah punya gambaran tentang Mbak Zizi. Mungkin ada yang mengatakan, oh Mbak Zizi itu adalah seorang host, Mbak Zizi itu adalah seorang istri gitu ya, ibu dari 2 orang anak ya, Masya Allah ya. Kita sama Mbak Zi, anaknya sama-sama 2 dan sama-sama laki-laki. Iya, Masya Allah. Masya Allah banget. Jadi teman-teman pasti punya gambaran tentang Mbak Zi sendiri. Nah, oh artis Arab, oh Masya Allah. Apalagi suaminya mantan anchor Metro TV, oke. Orang Arab lagi, Yes. oke. Pinter, Masya Allah. Gaya hidup sehat, setuju banget saya. Amin, Istri Mas amin. Prabu, Prabu apa? Banyak Prabu di sini. Blasteran, muslimah Arab, istrinya anchor, Allahu Akbar. Ingat stick Prabu. Saya belum pernah nyobain loh. Wah, harus Prabu cobain Stick nanti and ya, Coffee. insya Allah. Iya, belum pernah nyobain. Nanti saya apa namanya? Restorannya ada di daerah mana, Mbak Zi? Di Tebet sama di Panglima Polim, tapi sekarang fokus di Tebet dulu aja. Nanti Oh, aku kirim deh, gitu. Masya minta Allah. alamatnya nanti Allahu dikirimin ya, Akbar. harus cobain. Waduh. Aduh, jadi enak saya tuh gini. Iya dong, nggak apa-apa. Masya Allah. Mbak Zi, ini sebelum kita ngobrol Iya. lebih jauh, ini teman-teman pasti ingin tahu juga kabarnya Mbak Zi sekarang gimana, kemudian kegiatannya sekarang apa nih Mbak Zi? Sekarang sih semua hampir dikerjakan di rumah semuanya, nggak ada kerjaan di luar. Terus juga ngurusin online school anak-anak itu Masya Allah luar biasa tantangan ibu masa kini banget ya Om. Itu wow. Ngurusin online school, terus masih ngurusin clothing line, masih olahraga, ngurus rumah tangga, ngurus suami, itu aja sih sebenarnya. Masya Allah. Dan terus memantaskan diri insya Allah ya Mbak Zi ya. Amin, 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 Insya Allah. Iya, itu pasti yang terus kita lakukan. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Kelihatannya sih cuma sedikit ya, tapi itu 24 jam nggak cukup loh. Ini hari ini udah beres, besok dilanjutin lagi ya. Jadi kelihatannya sih, kok kayaknya kerjaannya dikit ya, kok kayaknya aktivitasnya dikit ya. Aduh, itu nggak bisa habis dan nggak beres-beres sebetulnya teman-teman. Bener banget, Masya apalagi kalau anak Allah. laki-laki ya Om. Udah deh. Anak saya 2 laki-laki, beda umurnya 10 tahun. Siapa bilang suasana rumah akan tenang? Tidak Ribut mungkin. tetap tiap hari berisik. Ya Allah. Begitulah ya, teman-teman yang di sini yang punya anak laki-laki 2 atau lebih ngerasain deh yang kita rasain. Ya Rasa Allah, 4 Mbak kalau 2 Zi. ya. Betul banget. Berasa 4, bener banget.
Nih, teman-teman semuanya, saya hari ini mau ngajak teman-teman untuk menyimak dulu tentang bagaimana proses Mbak Zi awalnya dulu akhirnya memutuskan untuk menutup aurat ya, teman-teman. Karena kita tahu apa namanya dulu Mbak Zi sebelum tahun 2013 yang Mbak Zi Ya. ya itu masih belum menutup aurat, lalu kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk menutup aurat. Mungkin masih ada sahabat-sahabat di sini yang belum tahu bagaimana proses sih Mbak Zi menutup aurat, karena tiap orang kan punya proses beda-beda ya. Kalau Mbak Zi Benar. sendiri ceritanya gimana? Oke, ceritanya itu tahun 2013. Jadi memang momennya setelah punya anak pertama. Itu kejadiannya ketika bulan puasa. Jadi Ramadan tanggal 27 itu setelah sholat asar. Tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa ada niat yang muncul tanpa direncanakan. Kayak aku harus pakai hijab sekarang. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Itu dorongan dari hati aja. Jadi keluar dari kamar setelah sholat pakai hijab. Terus mama nanya. Waktu itu aku masih tinggal sama mama. Waktu itu ditanya, mau kemana kak? Mau keluar. Kok pakai hijab? Oh foto endorse. Itu awal-awal endorse. Enggak mah. Terus kamu ngapain? Aku samperin mama. Kalau ngomongin ini biasanya haru biru nih, agak melo nih om. Samperin mama, Ma doain ya, insya Allah Zizi bisa jaga hati, bisa jaga sikap, jadi Zizi yang lebih baik lagi seperti yang Mama sama Abah pernah inginkan dulu. Karena sebenarnya tuh Mama sama Abah tuh pengen banget aku pakai hijab dari dulu. Gitu. Karena aku 3 bersaudara perempuan semua, aku anak pertama om. Jadi memang Oh, oke. bisa dibilang aku anak terakhir yang pakai hijab. Masih merinding kalau Oh, cerita ini. Jadi iya, iya. adik-adikku duluan. Dan di sini aku menyimpulkan bahwa hidayah itu dicari bukan ditunggu. Jadi terlalu lama kita menunggu, hidayah itu tidak akan datang. Jadi kita harus benar-benar nyari sampai dapat sendiri. Menurut aku gitu. Dan itu momen pakai hijab, mama nangisnya luar biasa. Nangis kayak yang, ini beneran kak, siapa yang maksa kamu? Nggak ada. Suami kamu maksa? Enggak pernah ngebahas soal hijab sama sekali sama suami malah. Terus kenapa kamu tiba-tiba gini? Mimpi kah? Karena kan biasanya suka ada dramatis kan, momen sebelum pakai hijab tuh malamnya mimpi kah? Atau ada kejadian-kejadian tertentu kah? Gitu yang bikin akhirnya kita memutuskan untuk pakai hijab. Enggak ada mah, enggak ada sama sekali kejadian, enggak ada sama sekali eh, dramatisasi gitu, enggak ada. Emang bener-bener aku bertekad untuk pakai hijab mulai hari ini gitu. Itu nangis seharian, itu masih kayak nggak nyangka kalau anaknya yang bangor ini ya, yang dari dulu denial dikasih tahu tiba-tiba pengen pakai hijab gitu ya. Mungkin itu bisa dibilang kekuatan doa mama ya, kekuatan doa orang tua yang memang dari bertahun-tahun yang lalu mengharapkan anak pertama perempuannya ini berhijab gitu. Jadi Masya Allah. lumayan bikin apa ya, shock semua keluarga waktu itu. Tapi sebelum Mbak Zi akhirnya memutuskan untuk menutup aurat waktu itu, memutuskan untuk berhijab, sebetulnya udah ada proses belum yang Mbak Zi jalani mungkin secara diem-diem gitu ya? Apa baca, apa ikut kajian, apa minta nasihat, atau apa gitu Mbak Zi? Gini, jadi memang keluarga aku karena aku ada turunan Arabnya ya Om, aku Syahab. Jadi memang keluarga aku bisa dibilang agak fanatik nih dari kecil. Jadi walaupun aku terjun di dunia entertainment, Abah tuh punya aturan yang lumayan strict. Jadi kalau aku mau main sinetron tuh nggak boleh pakai baju kebuka. Oke nggak pakai hijab, tapi rok nggak boleh pendek. Oke nggak pakai hijab, tapi harus pakai kaosnya tangannya tertutup ya. Nggak boleh pakai baju yang terbuka-terbuka. No tank top, no rok mini, no kemben, pokoknya yang aneh-aneh tuh nggak boleh. Jadi kalau mau syuting tuh bahkan aku harus kasih tahu dulu bajunya, approval orang tua, baru boleh aku pakai. Begitu juga adegan dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya sih kalau kalau dari didikan orang tua, didikan keluarga tuh udah strict ngajarin sepenuhnya gitu. Tapi akunya aja nih yang ngeyel. Kadang kan manusia udah ngerasa sempurna duluan nih, udah ngerasa baik duluan. Padahal kan enggak sama sekali. Jadi kita tutup kuping, tutup mata. Itu yang aku rasain saat itu. Em, yang bikin aku sempet akhirnya nangis banget adalah aku baca satu artikel bahwa sebelum anak perempuan menikah, ayahnya lah yang bertanggung jawab atas semua kelakuan anaknya selama di dunia. Jadi ketika keluar dari rumah, anaknya tidak menutup aurat, satu helai rambut pun itu akan nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah ayahnya. Itu aku em, ngerasa bersalah sama Abah ya. Maksudnya kok jadi anak nggak sadar diri ya gitu loh. Maksudnya Abah em, itu kewajiban yang harusnya dari dulu aku lakukan.
tapi aku nggak tersadar gitu, nanti gimana Aba gitu, Aba harus tanggung jawab sama 3 anak perempuannya, aku anak perempuan pertama yang harusnya contohin yang baik-baik untuk adik-adik, tapi justru aku nggak nyontohin yang baik gitu. Itu bikin jadi penyesalan luar biasa. Jadi kalau setiap ketemu Aba sampai sekarang pun, tuh maafin aku ya, aku minta suka ridhonya Aba. Kalau selama ini ada perkataan atau mungkin aku masih belum pakai hijab selama beberapa tahun yang lalu, terus nanti Abah akan menanggung semuanya, aku mau minta sama Allah biar aku aja yang tanggung, jangan Abah. Sampai sekarang masih nangis. Maaf ya, jadi haru biru harus ceria gitu. Masya Allah, ya teman-teman, ini harusnya juga jadi pengingat buat kita ya, karena kita semua adalah anak dari orang tua kan. Gak ada di antara kita yang lahir dari tiba-tiba lahir dari batu, itu kan gak ada ya. Semuanya lahir dari rahim seorang ibu dan ada seorang bapak di balik proses kita lahir juga, teman-teman. Nah, bagaimana kemudian, kadang-kadang kita bertanya ya, bagaimana sih caranya saya bisa birrul walidain sama orang tua? Gimana sih caranya saya bisa bakti sama orang tua gitu? Apalagi kalau orang tua saya sudah tidak ada. Atau kalaupun orang tua saya ada, apa yang bisa saya lakukan? Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa birrul walidain itu dalam bentuk materi, teman-teman. Banyak uang yang kita berikan kepada orang tua kita, kita pikir itu adalah bentuk birrul walidain terbaik. Padahal tidak. Cara terbaik untuk kita kemudian bisa birrul walidain terhadap orang tua adalah jadi perempuan solihah. Amin. Salah satunya dengan menutup aurat kita. Dan ya Allah, saya tuh Mbak Zi cerita gini, saya jadi ingat bapak saya gitu. Mana udah 2 tahun lagi nggak ketemu sama bapak karena beliau ada di Medan ya. Ya Allah ya, kangen banget ini, saya tuh lagi kangennya sama bapak sama ibu gitu ya, karena sudah 2 tahun nggak bisa pulang. Itu betul apa yang dikatakan Mbak Zi. Aduh maaf ya teman-teman, saya juga jadi melo jadinya ya. Karena kalau udah cerita soal orang tua ya, itu tuh apa ya, kita pasti ingin selalu memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Apalah gitu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, demi mereka senang, demi mereka sehat, demi mereka bahagia ya Mbak Zi. Dan teman-teman juga pasti kayak gitu. Dan ikhtiar jadi perempuan solihah ya. Sama-sama ya kita teman-teman ya. Karena itu adalah bentuk birrul walidain terbaik. Salah satunya adalah kalau ada di antara kita yang saat ini belum menutup aurat, mudah-mudahan Allah berikan teman-teman segera hidayah. Dan kata Mbak Aziz tadi, hidayah itu jemput ya. Kalau udah datang, please jangan dianggurin ya. Please dipegang kuat-kuat dan di keep gitu. Terus langsung action aja, nggak usah mikir, aduh kerudung saya masih warnanya cuma merah dan biru, harusnya saya punya kerudung warnanya Magiku Hibiniu dulu, baru saya bisa nutup aurat gitu. No, nggak usah ya teman-teman. Pokoknya langsung pakai kerudung aja, kemudian terus berproses menjadi wanita muslimah yang solehah. Itulah birrul walidain terbaik. Ya Allah. Virtual. Aduh. Kalau udah ngobrol tentang orang tua memang selalu bikin melo ya teman-teman. Ini pada nangis semua yang ada di sini. Allahu Akbar. Iya, komennya pada sedih. Jangan dong. Tapi soal ngomong hidayah tadi, ini sempat apa ya, kalau ngobrol sama teman-teman tuh gini, ada beberapa teman-teman yang ngomong, aduh aku tuh pengen pakai hijab deh, tapi masih ada ragu. Nah aku selalu ngomong gini, stop. Kalau kalian udah punya keinginan atau udah ada omongan nih lisan gitu, aku mau pakai hijab, itu langsung lakuin. Jangan dinanti-nanti. Karena percaya atau enggak, kekuatan setan itu lebih cepat loh daripada ke niat baiknya kita. Jadi kalau kita udah ada niat pengen pakai jilbab, sore nih, malamnya langsung udah niatin harus pakai. Kalau dientar-entar malah nggak jadi, percayalah. Itu aku sudah rasakan hampir 23 tahun kayak gitu dulu. Oh. Nah, itu berasa banget ya Mbak Zi. Nah, waktu akhirnya memutuskan untuk berhijab, godaan-godaan itu datang lagi. Banyak banget. Itu luar biasa sih. Jadi memang 2013 itu belum terlalu banyak teman-teman entertainer yang pakai hijab. Jadi program-program TV pun belum banyak yang islami gitu. Dan pemain sinetron yang pakai hijab beneran dan berperan di satu sinetron itu jarang. Jadi biasanya yang nggak pakai hijab dikasih karakter berhijab gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi bisa dibilang hampir 2 bulan jobless, nggak ada tawaran kerjaan sama sekali. Sekalinya ada, aku bilang kan, aku udah pakai hijab sekarang. Oh iya, tinggal pilih, take it or leave it. Kalau mau ambil, lepas hijabnya. Kalau enggak, ya nggak usah diterima. 2 bulan itu aku sempet
Ya mungkin imannya belum kuat kali ya, jadi masih yang ya Allah kok tega sih, aku tuh udah ngikutin loh, ini aku udah berubah loh, tapi kenapa ini yang aku dapetin gitu. Sampai ketika aku lagi ngomong gitu, suamiku marah, marah besar gitu. Aku belum menjadi orang yang alim, dia sampai ngomong gitu. Aku belum jadi seorang imam yang baik, tapi kamu ngomong kayak gitu, aku marah. Mas Prabu ngomong gitu. Kenapa? Karena kamu nggak yakin sama kekuatan Tuhan. Kamu nggak yakin sama kekuatan Allah ngomong kayak gitu. Kamu nggak yakin adanya rezeki. Kamu nggak yakin adanya yang lain-lain yang udah Allah janjiin pada setiap manusia. Berarti kamu ragu. Ngapain kamu pakai hijab kalau dari sini kamu belum yakin, dari sini kamu tuh belum belum hijrah, hijrah kamu tuh cuma fisik, dia ngomong gitu. Itu deg banget sih dalam hati. Nggak nyangka gitu suamiku ngomongnya langsung kayak gitu kan, langsung oke, rilis, sholat tobat, minta maaf. 3 hari kemudian aku dapet tawaran jadi host di acara salah satu TV waktu itu, Berita Islami Masa Kini. Itu aku speechless, nangis, gerung-gerungan minta maaf sama Allah. Ya Allah, kemarin aku udah seuzon, aku udah marah, gitu. Aku udah meragukan takdirmu nih, gitu. Karena aku pikir aku nggak dapat kerjaan sama sekali, tapi justru aku dikasih kenikmatan luar biasa yang dari dulu aku pengen banget punya host acara sendiri yang memang sesuai sama keinginan aku. Percaya atau enggak, aku justru dikasih jadi host Berita Islami Masa Kini. Itu lemes banget pas dapet tawaran itu, dan Masya Allah ya itu acara hampir 3 tahun gitu. Itu bener-bener ya kuasa Allah lah, takdir Allah luar biasa. Ketika kita mau berubah karena Allah, Allah menjamin memberikan kenikmatan yang luar biasa, lebih indah daripada yang kita bayangkan. Gitu nggak? Allahu Akbar, bener banget itu teman-teman. Kita tuh seringkali bermasalah di keyakinan sebetulnya. Yes. Kita tuh nggak yakin kalau Allah itu ada. Nah itu dia. Itu tuh, Merinding ya. itu dulu sih sebetulnya masalah kita ya, teman-teman. Mm-mm. Kita tuh nggak yakin kalau Allah itu ada gitu. Mungkin karena Allah itu goib gitu. Nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita peluk gitu ya, nggak bisa kita gandolin. Terus kita ngerasa bahwa ya mana Allah gitu. Buktinya ini aku udah berubah gitu, tapi kenapa jalan hidupku masih malah maaf ya, maaf, malah lebih parah dari sebelum Iya. berkerudung gitu. Malah lebih Mm. parah dari itu. Tahu gitu mendingan ya udah deh, jelas-jelas aja, balik aja kayak dulu kan. Bener. Penghasilan udah jelas, hidup udah jelas, semuanya udah jelas. Kalau sekarang tuh malah kayak jadi kayak abu-abu ya. Padahal ya begitulah caranya Allah untuk memberikan surga kepada kita, teman-teman. Nih ya kalau kita cek ya teman-teman, Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Allah tuh di situ mengatakan kepada kita. Dan ini tuh buat saya secara pribadi ya Mbak Zi. Mm. Itu tuh jadi pengingat banget kalau saya udah mulai error nih ya. Ya namanya manusia ya, tetap ada masa di Iya. mana aduh kok gini sih gitu ya. Naik Itu Allah turun ya katakan Om. begini. Iya, naik turun banget kayak roller coaster deh pokoknya. Allah bilang kayak gini, am hasibtum antarkulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Allah bilang, memang kamu pede banget gitu bakal dapetin surga. Padahal kamu tuh belum diuji. Seperti orang-orang sebelum kamu juga dapat ujian. Jadi Allah itu nanya sama kita, ini pertanyaan yang sebetulnya nggak butuh jawaban, karena kita sebetulnya udah tahu jawabannya. Surga itu spesial, dia hanya untuk orang-orang yang spesial. Orang spesial itu adalah orang yang mereka sudah lulus satu ujian dengan ujian yang lain, dengan ujian yang lain, dengan ujian yang lain gitu. Baru mereka bisa dapetin surganya Allah. Nah kita, kepengen hijrah kita tuh prosesnya kayak jalan tol. Padahal kata satu iklan, life is never flat teman-teman. Dan begitu juga hidup sebetulnya, ya Mbak Zia. Bener. Jadi termasuk kalau teman-teman ngelihat postingan Mbak Zi kayaknya, aduh kayaknya Zizi Sahab hidupnya sungguh indah gitu ya. Aduh, sosial media itu dunia maya, tidak seindah kenyataan. Itu dia makanya hidupnya Mbak Zi juga sama teman-teman, nggak akan flat juga gitu. Ada Bener. masanya naik turun, naik turun, naik turun, dan semua hidup kita juga kayak gitu. Dan ketika kita dibuat sama Allah hidupnya kayak roller coaster, itu sebetulnya caranya Allah untuk bikin kita satu step lebih dikit, insya Allah sama Amin. jannahnya Allah, insya Allah ya. Amin. Jadi ini tuh yang kalau saya tuh udah mulai agak-agak error tuh Mbak Zi, itu tuh ayat ini yang saya buka lagi gitu. Ya Allah benar ya, mau dapat surga harus siap. Mau dapat surga harus siap. Harus siap dengan apa? Harus siap dengan ini. Harus siap dengan kejutan-kejutan di depan yang buat kita jadi nggak siap gitu ya. Kok gini, kok gitu gitu. Tapi ketika keyakinan kita tumbuh kepada Allah, pada saat itu kemudian Allah turunkan pertolongan. Karena memang ayat itu diakhiri dengan kata apa? Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat, kata Allah. Jadi kita tuh yakin nggak bahwa Allah itu qarib, dekat? Kita tuh yakin nggak bahwa pertolongan Allah itu dekat? Makanya kan di dalam
apa namanya, satu surat lagi kan Allah katakan apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan gitu ya. Jadi setelah bukan setelah bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kesenangan. Jadi dia tuh sebetulnya kayak anak kembar gitu teman-teman. Cuma kita biasanya fokusnya ke sisi hitamnya, sisi kirinya Iya. jadi nggak kelihatan gitu. Kita tuh suka kayak gitu sebagai manusia. Nah, disinilah pentingnya kita untuk kemudian punya support system untuk ngingetin kita untuk nggak ngelihat sesuatu tuh cuma pakai kacamata kuda doang. Nah, ternyata salah satu support systemnya Mbak Zi adalah suami tercinta. Nah, menurut Mbak Zi sendiri, seberapa penting sih punya lingkungan yang ngingetin kita, atau seberapa penting sih lingkungan dalam proses perjalanan hijrahnya Mbak Zi? Em, Nomor satu adalah hubungan kita sama Allah. Nomor dua itu adalah support system. Jadi penting banget menurut aku. Jadi memang yang tadi sempat Umu bilang, naik turun kan iman tuh. Fluktuatif kayak dolar kan ya. Kadang lagi Ya, bagus, kadang lagi turun. Nah kalau lagi turun tuh kadang turunnya gini nih. Ketika kita udah ngerasa sering ikut kajian, ketika kita udah ngerasa punya banyak ilmu, kita ngerasa jadi lebih pintar dan mudah merendahkan orang lain. Itu yang kadang jadi agak menyeramkan nih di konsep berhijrahnya aku. ya, Jadi ketika ya. aku udah ngerasa punya ilmu, itu gampang banget ngejudge orang lain. Ngejudge tuh gini, dia masih gini nih, dia masih gini, kajiannya banyakkan aku daripada dia. Kita nggak kerasa, karena itu suara hati, itu nyeremin. Itu ngejebak kita untuk balik lagi ke jahiliyah menurut aku. Bahkan gini, kalau ngomongin tentang hijrah, habluminallah tuh bisa di-maintain. Habluminanas tuh yang agak susah. Kalau kita ngomong verbal, ngomong lisan, salah, minta maaf gampang. Tapi kalau ngomongnya di hati, gimana? Kan nggak mungkin kita ngomong tuh maaf ya. Kemarin saya sempat ada voice over ngomongnya tentang mengeluh kamu, itu kan susah banget tuh. Jadi kadang aku selalu diingatkan sama lingkungan aku ya, ada suami, ada orang tua, ada adik-adik aku untuk em, kurang-kurangin sosialisasi di media sosial supaya tetap waras dan nggak kebanyakan seuzon sama orang lain, seuzon sama diri sendiri dan juga seuzon sama Allah. Jadi support system terbaik ya suami, keluarga. Nah, selain itu, kalau porsinya temen gitu, Mbak Zi, Mm-mm. sahabat, kan Mbak Zi sama Mas Prabu kan apa namanya gabung bersama teman-teman di Mevah gitu ya. Mewah, iya, menjalin ukhuwah Mewah, sebenarnya. Mewah oh tuh ngejalin menjalin ukhuwah. ukhuwah. Oh, Iya. Jadi itu nah itu ex tuh seberapa penting teman-teman yang ada di situ buat Mbak Zi sama suami? penting banget karena aku jujur aku bukan orang yang mudah berteman sebenarnya Om. Jadi pas banget ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi nih di sini di Mewah ada Tengku Wisnu, ada Sherin Sungkar, Zaskia Meka, ada Mas Hanung, Tommy Kurniawan dan Lisha istrinya, Aa Sahrul Gunawan, Kak David Halik, sama Kak Devi istrinya, ada siapa lagi Ica sama Dude Herlino. Ini adalah image keluarga yang Masya Allah menurut aku banyak banget yang bisa dipelajari dari teman-teman mewah yang luar biasa ini. Bagaimana cara mereka parenting ke anak-anaknya, bagaimana mereka berkomunikasi sama pasangan. Nah ini bikin aku jadi terinfluence nih. Nggak sengaja belajar agama banyak sama beliau-beliau ini, tapi dengan cara yang santai gitu. Jadi kalau lagi ngumpul, yang dibahas juga em, apa namanya kadang ngebahas dunia dan akhirat lah balance pokoknya kita kalau ngebahas gitu hey dunia kita terlalu banyak ini dibahas coba kita bahasnya agak akhirat kali ini gitu supaya balance pertemuannya ada faedahnya gitu jadi memang teman-teman ini banyak kasih apa namanya influence baik buat aku influence positif buat aku dan suami nah penting juga tuh harus nyari circle pertemanan yang bikin kita jadi lebih baik bukan malah jadi terpuruk gitu. Masya Allah. Nah ini kalau kita cerita ya teman-teman tentang circle circle kebaikan gitu ya. Em, eh, orang baik itu dia insya Allah akan Allah pertemukan lagi dengan orang baik gitu.
dan akan ada caranya Allah untuk kemudian mendekatkan kita itu lagi-lagi dengan orang baik gitu. Makanya Mbak Zi cerita tadi, memang termasuk tipe orang yang agak susah punya teman dekat gitu. Tapi Masya Allah ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, teman-teman dekatnya Mbak Zi dan Mas Prabu gitu di Mewah itu adalah orang-orang yang sekarang juga sedang berproses untuk juga hidupnya jauh lebih baik begitu dari yang Amin. sebelum-sebelumnya. Waduh, nama-nama yang disebutkan oleh Mbak Zi tadi teman-teman juga udah bisa lihat sendiri ya. Oh yang ini udah memang iya memang iya memang iya memang iya gitu. Jadi temennya di situ lagi gitu dibuat sama sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah gitu. Jadi orang baik itu dia akan ditemenin sama orang baik. Maka nggak pernah dan nggak usah ragu untuk jadi orang baik. Jangan pernah bilang gue capek jadi orang baik. No 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 no, nggak boleh bilang gitu ya. Tetaplah jadi orang baik. Kenapa? Karena orang baik itu nanti akan pasti Allah pertemukan lagi dengan orang baik. Dan selalu ada caranya Allah untuk menjauhkan kita dari orang-orang yang memang menurut Allah ini nggak akan punya influence nggak baik buat kita. Jadi jangan pernah bosan untuk jadi orang baik, jangan pernah bosan untuk berbuat baik sama orang lain juga nggak boleh bosan gitu ya. Kenapa? Karena saya tuh lihat satu tayangan gitu di YouTube interview dengan Mbak Zi gitu. Menarik sekali ketika Mbak Zi mengatakan bahwa saya kepengen jadi muslimah rahmatan lil alamin gitu. Itu Amin. Mbak Zi sampaikan waktu itu di salah satu tayangan gitu. Nah, saya jadi teringat itu gitu. Oh iya ya, kita tuh jadi muslimah itu bukan hanya baik untuk diri kita sendiri gitu, tapi kita juga seharusnya juga bermanfaat bagi orang yang lain, tidak hanya bagi orang muslim saja, tetapi juga bagi umat yang lain gitu. Nah, apa namanya, Mbak Zi kan apa namanya pernah menjadi host gitu ya di satu di satu tayangan televisi dan pernah berjalan ke beberapa negara melihat bagaimana Islam di beberapa negara gitu. Nah, sejauh yang pernah Mbak Zi alami, bagaimana kemudian Islam itu mampu menginfluence orang-orang yang ada di sekitarnya bahkan ketika Islam ada di daerah minoritas. Dan Mbak Zi ngerasain nggak sih Islam tuh jadi rahmatan il alamin di tempat-tempat itu? Banget sih Om. Jadi kalau ngebahas itu ya, bikin aku jadi semakin bangga menjadi seorang muslimah. Ngerasa spesial menjadi seorang muslimah karena memang jadi lebih dihargai. Tanpa harus kita bilang tidak, mereka pasti akan menjauh dengan sendirinya, akan tetap jaga jarak sama kita tanpa kita harus menolak gitu. Eh, Waktu aku di Eropa itu memang Islam lumayan minoritas di sana, nggak banyak yang ada di sana Islam. Masjid pun terbatas, ada beberapa masjid yang dilarang pakai speaker, jadi kalau azan hanya boleh di dalam, tidak boleh di luar gitu. Tapi kita masih diperbolehkan untuk ibadah gitu. Dan menurut aku orang-orang Muslim yang ada di sana mereka nggak jadi kesel, nggak jadi marah ketika dilarang. Karena apa? Selama saya masih bisa ibadah dan nggak diganggu, kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Kenapa harus kita marah? Kenapa harus kita kesel gitu? Itu yang bikin aku jadi wah luar biasa ya hatinya. Selapang itu mereka bisa menerima di apa ya, bukan didiskreditkan tapi dilarang untuk naruh speaker untuk mendengarkan azan di luar gitu. Itu kan berarti mereka justru sangat apa ya, bukan toleransi ya apa ya namanya, legowo gitu hatinya. Itu menurut aku luar biasa. Kita bersyukur banget bisa tinggal di Indonesia yang memang mayoritas Islam, yang bisa dengar azan saut-sautan dalam satu lokasi, tapi di sana tuh nggak bisa. Tapi mereka nggak marah, tapi mereka nggak kesel sama yang melarang. Mereka baik-baik aja. Bahkan waktu itu aku sempat datang ke di Belanda, itu ada salah satu masjid Turki. Mereka itu kalau setiap hari Jumat bawa makanan, bawa baklava untuk nganterin ke tetangga-tetangganya di sebelahnya, dan di seberangnya ada gereja. Itu mereka samperin untuk ngasih makanan. Itu luar biasa. Aku sampai, kenapa baik banget sih? Ya, kalau kita bisa baik, kenapa kita harus jahat? Prinsip mereka sesimpel itu. Kalau kita mau dibalas kebaikan sama orang, ya kita harus memberi kebaikan dong. Jangan menunggu dikasih kebaikan sama orang. Justru kita yang memulai. Wah, itu benar-benar ngerubah mindset aku tentang bagaimana menjalani Islam, bagaimana menjadi seorang muslimah, dan bagaimana Islam di dunia ini secara luas ya. Karena selama ini kan kita karena tinggal di Indonesia ya, melihat dari sudut pandang Islam yang mayoritas di sini. Tapi ketika kita di luar negeri, Islam minoritas dan justru tidak seperti yang banyak orang-orang bilang gitu. Justru wah luar biasa ya di sini baiknya seperti itu gitu. Mereka nggak pernah ada masalah. Oh, Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi
Islam itu menunjukkan rahmatan lil alaminnya. Namanya juga rahmat lil alamin. Jadi dia jadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam loh. Bukan rahmatan lil muslimin. Iya, Atau rahmatan linnas. Bukan cuma buat manusia. Artinya ketika Islam itu diberikan porsi, maka yang akan bahagia dan yang akan tenang, itu bukan cuma orang muslim saja atau orang non-muslim saja. Tapi bahkan istilah kata gini, burung-burung akan bersiul gitu ya, angin akan berhembus tenang, itu tuh sampai kayak gitu loh teman-teman. bener. Itu kalau memang Islam itu diberikan porsi dan diberikan tempat gitu. Jadi itu yang disebut sebagai keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan Allah munculkan dari bumi gitu. Jadi kita nih sebagai seorang muslim memang harus menunjukkan betapa karakter seorang muslim itu adalah karakter yang sangat mulia gitu. Dan kemuliaan itu tidak hanya kita tunjukkan kepada orang-orang muslim saja, termasuk juga kita tunjukkan kepada orang-orang non-muslim gitu. Sehingga dan ternyata memang kecenderungan di Eropa ya Mbak Zi, banyak sekali orang-orang di sana yang akhirnya tertarik dengan Islam karena melihat Betul. adab dan akhlaknya orang-orang muslim yang ada di sana ya Mbak Zi. Betul banget. Itu banyak yang sempat aku tanya, justru di Belanda sendiri bisa dibilang sekarang agama yang paling diminati banyak banget orang yang convert ke Islam itu di Belanda. Jadi nomor satu itu ateis, yang nomor dua adalah Islam, baru Katolik dan lain-lain. Itu kan berarti wajah Islam yang benar-benar menyejukkan di sana. Mungkin itu bisa kita contoh di sini supaya peaceful. Amin, amin, amin ya Allah. Jadi jangan berantem-berantem ya guys ya. Betul, Kita sohiban aja ya guys. benar. Masya Allah. Itu dia Mbak Zi. Nah, ini terkait dengan bagaimana memperkenalkan Islam ke anak-anak nih sekarang nih. Ini kan udah punya dua jagoan ya Mbak Zi. Nah, bagaimana Mbak Zizi dan Mas Prabu mulai menginstal Islam kepada anak-anak di usia berapa? Terus caranya gimana? Karena di sini teman-teman pasti banyak yang kepo nih pengen tahu. Menanamkan tauhid sih sebenarnya dari dalam kandungan ya Om. Jadi memang udah dibiasain ya dengar murotal dari hamil, sering ngaji supaya dia terbiasa mendengar dari dalam kandungan. Nah, kalau aku sama suami ini punya kesepakatan gini. Mereka harus tahu Allah, harus tahu Rasulnya, harus tahu malaikat, harus tahu agamanya dengan keadaan cinta, bukan terpaksa. Jadi memang mereka ini harus jatuh cinta sama agamanya, harus benar-benar, oh iya, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Aduh, aku pengen sholat mau, bukan kamu harus sholat gitu. Aku nggak mau seperti itu. Dan Alhamdulillah yang paling besar sih aku ngerasa ini berkah luar biasa yang Allah kasih. Karena memang banyak dramanya dari zaman hamil ketika melahirkan sempat speech delay anak ini sampai umur 4 tahun baru bisa bicara lancar. Sekarang ngaji juga dia yang senang banget, dia yang apa namanya, dia yang minta kenapa cuman segini sih mam, tambah lagi dong, aku udah hafal. Dia yang minta ditagih, ini aku udah bisa murojaahnya nih. Justru itu yang bikin aku bersyukur bagaimana anak-anak harus belajar tauhid memang karena cinta sama agamanya, bukan karena ditakut-takuti atau dipaksa. Karena kalau tauhid menurut aku itu basic, itu harus dipegang seumur hidup. Jadi dia harus benar-benar menerapkan, bukan hanya dihafal, bukan hanya dijalani karena dipaksa untuk dipukul. Karena dulu kalau aku ngerasain zaman SD ya, zaman kita, aku sekolah tuh tahun 90-an lah gitu. Udah tua ya. 90-an. Itu kalau nggak hafal dibully kan sama teman-teman. Nah, kalau sekarang kan karena virtual juga nggak bisa dibully. Tapi dia Iya. kalau nggak hafal lebih ke aku malu lah mam. Allah tuh udah baik banget loh sama aku. Aku udah bisa gini, udah bisa gitu. Jadi aku harus hafal. Nah alasan dia begitu aja tuh udah bikin aku yang aduh ya Allah aku seneng banget gitu. Berarti kan dia udah nangkep apa sih ya, tujuan kita ngajarin agama, apa sih tujuan kita ngajarin dia ibadah gitu. Masya Allah. Itu ya, ternyata poinnya adalah ketika kita ingin mengajarkan tauhid kepada anak, maka itu bahkan diajarkan sejak sejak kita masih hamil Amin. atau baru hamil ya, di situ tuh memang sudah diajarkan gitu. Dan betul sekali, karena pendengaran pertama yang aktif dari seorang manusia itu adalah telinganya.
Termasuk telinga juga adalah indera terakhir nanti yang akan dicabut oleh Allah fungsinya. Makanya kenapa ya teman-teman, ketika di dalam kandungan itu kita disunahkan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendoakan, bicara dengan bahasa-bahasa yang ahsan gitu ya. Sesungguhnya dia mendengar karena telinganya adalah indera pertama yang Allah aktifkan fungsinya. Nah, demikian juga ketika kita menemani seseorang dalam proses sakaratul mautnya. Apa yang kita lakukan? Kita mentalkin kan? Kita mentalkin bukan di matanya, bukan di hidungnya, bukan di mulutnya, tetapi di kupingnya. Kenapa? Karena lagi-lagi telinga adalah indera terakhir yang Allah cabut fungsinya. Maka dan luar biasanya ya, Allah tuh ngasih kita 2 kuping itu untuk lebih banyak mendengar daripada ngomong karena mulut kita cuma satu. Jadi seolah-olah kita disuruh lebih banyak mendengar, dengar. Tidak hanya mendengar suara anak, suara suami gitu, tetapi juga mendengar bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita saat ini gitu. Kita juga mendengar bagaimana saudara-saudara muslim kita sekarang banyak yang dalam kondisi kesulitan di tengah pandemi itu juga kita dengarkan teman-teman, dan tidak hanya didengar, mudah-mudahan itu juga menggerakkan kita untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka gitu, dengan cara apapun yang bisa kita bantu gitu, tidak harus selalu dengan materi. Kita punya sosial media, kita punya kuota, ayo sharing sebanyak-banyaknya informasi tentang memberikan bantuan dan lain sebagainya ya Mbak Zia. Nah itu gitu. Nah kalau Mbak Zi sendiri sama Mas Prabu punya tips untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan empati dari dua jagoan ini, Mas Khalif dan adiknya gitu, kepada orang-orang yang ada di sekitar gitu, gimana caranya Mbak Zi? Kalau sebelum pandemi sih biasanya memang kalau Halif tuh sering diajak kalau sholat Jumat, kalau mau kasih sesuatu ke teman-teman atau mungkin orang yang membutuhkan itu bisa direct ya, bisa lihat langsung lingkungannya, suasananya. Nah kalau sekarang karena anaknya visual banget ya anaknya apa-apa YouTube kan sekarang ini. Anaknya logika banget, jadi kalau cuma dijelasin secara harfiah, dia pasti akan nanyanya tambah ngulik. Nih orang tua pusing nih, si emak-emak pusing nih ngejelasinnya gimana. Jadi biasanya aku cariin link YouTube-nya, aku kasih tahu tentang kondisi saat ini, bagaimana orang-orang membutuhkan. Kalau kita berkecukupan kita harus berbagi. Nah itu sih yang lumayan bikin dia jadi yang oke, kita harus sharing nih. Kita nggak bisa happy sendiri ya mam. Kalau kita punya kita bisa makan berarti orang-orang yang di luar yang nggak bisa makan kita harus kasih sesuatu gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi si anak. Kalau memang anaknya suka nonton YouTube atau mungkin suka denger cerita, ya itu dimasukin pelan-pelan lah. Jadi pas dia lagi santai, diajakin ngomong, diajakin nonton gitu. Dan akhirnya itu jadi tumbuh sendiri kan kepedulian itu untuk sesama. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi tips ya buat teman-teman semuanya. Insya Allah itu Amin. juga jadi tips buat saya nih, karena sama orang tua itu kan adalah proses belajar yang gak ada hentinya ya. Gak ada tuh Banget. cerita jadi orang, ya kan Mas ya, terus belajar jadi orang tua. Apalagi anak-anak sekarang, Masya Allah, benar yang Mbak Zi bilang tadi. Kita jawab 1, dia nanya lagi 5. Baru dijawab 3, udah nanya lagi 7 gitu. Jadi pertanyaannya beranak bercucuk bercicit yang bikin kita jadi mikir gitu gimana Kalau jawabnya. dibilang Mudah-mudahan, jangan, dia pasti akan nanya alasan. Jadi mendingan benar. dialihkan gitu. Kalau bilang nggak boleh ya, kenapa nggak boleh? Gitu. Alasannya dia akan cari sendiri. Daripada dia nyari sendiri, mendingan kita nyari bareng-bareng kan supaya nggak sesat gitu. Betul, betul banget, betul banget. Nah, Mbak Zi, ini kan kita sekarang ada di bulan Muharram ya. Hmm. Dan Muharram itu dia kan sangat lekat dengan momentum hijrah ya. Nah, buat Mbak Zi sendiri, apa sih sebetulnya hijrah? Hijrah, kalau secara harfiahnya kan hijrah itu berpindahnya. Rasulullah waktu itu kan, pindah tempat. Tapi kalau untuk kita, umatnya yang saat ini, berubah dari yang buruk menjadi lebih baik. Dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang sudah baik menjadi yang paling baik. Menurut aku gitu. Karena hijrah tuh nggak ada berhentinya berproses. Dan jangan pernah ngerasa baik gitu. Karena kalau kita udah pernah ngerasa baik, itu setan pasti akan senang banget deketinnya dan bikin kita akhirnya jadi sombong dan puas. Selesai belajarnya. Jadi sering mengkritisi diri sih menurut aku. Hijrah itu adalah proses mengkritisi diri supaya kita terus belajar dan tidak pernah ngerasa baik.
Nah, Mbak Zi sendiri, ini kan teman-teman di sini juga kan, maksudnya gini, Mbak Zi kan influencer ya, yang artinya sering pasti pasti pernah mendapatkan komen like and dislike gitu dari orang. Nah, itu kan bentuk kritisi juga ya. Kalau kita Yes. mengkritisi diri kita sendiri, mungkin kita lebih siap ya kita gitu ya ke diri Hmm. sendiri gitu. Tapi ketika kita dikritisi oleh orang lain, bagaimana harusnya kita bersikap? Saya tips supaya kita tetap tenang ketika kita dikritik sama orang lain. Dan kita tahu ya, misalnya suaminya Mbak Zi, Mas Prabu itu adalah seorang news anchor dan beliau juga orang yang sangat kritis gitu ya. Lebih Kalau galak sebenarnya. dikritik sama suami sendiri itu gimana Mbak Zi? Agak berbeda nih Zizi Hmm. 8 tahun yang lalu dan Zizi yang sekarang. Jadi kalau dulu awal-awal aku mulai pakai hijab itu kalau dikritik orang itu aku denial. Jadi ngerasa yang tadi aku bilang, aku ngerasa udah baik kayaknya ya. Aku ngerasa udah baik, aku ngerasa udah pintar. Jadi kalau dikritik sama orang tuh aku yang enggak kamunya aja yang nyinyir nggak suka aku kayak gini. Itu pasti itu terus yang ada di omongan aku. Tapi kalau lama-lama aku ngerasa jangan-jangan emang hati aku nih yang bebel. Jangan-jangan emang orang-orang ini sebenarnya bener memang tujuannya mau menegur aku tapi akunya aja yang nutup diri. Itu akhirnya setelah aku healing, setelah aku berkaca sering, oh iya, memang aku harus melembutkan hati sih. Jadi memang salah satunya kita berdoa untuk dilembutkan hatinya terus nih, supaya nggak keras, supaya kalau dikritik sama orang kita nerima. Beda mengkritik sama menyudutkan ya, karena sekarang media sosial ini kadang kita suka nggak sadar alasannya untuk mengingatkan, alasannya untuk mengkritik, tapi komennya di kolom menurut aku. Iya, iya. Komennya di kolom. Nah, kalau di kolom Ha, itu kan forum publik. Kalau forum publik betul, kan berarti semua melihat. Yang harusnya betul, itu aib, akhirnya semua orang jadi tahu gitu. Jadi betul. kita harus sadar bahwa ada adabnya untuk menegur. Kita harus tahu Betul. ada caranya bagaimana mengkritik orang gitu. Dan baiknya kan face to face. Kalau nggak bisa face to face di ruang yang lebih private. Ada direct message sekarang gitu. Jadi kalau sekarang ini, kalau dikritik orang, aku menjawab iya aja. Kalau aku ngerasa itu tidak benar, aku jadiin pembelajaran aja. Kalau oh ya mungkin menurut orang aku masih kurang baik. Oh mungkin menurut orang aku masih jauh dari benar. Jadi ya udah nggak ada salahnya diterima. Kalau udah ganggu, kalau udah agak menghina, biasanya aku delete atau aku blok sekalian. Karena itu akan ngaruh ke positivity aku kan gitu. Nah itu penting banget juga sih. Mhm. Em, kita mau baik sama orang, tapi kita nggak happy itu jelek banget. Jadi kalau sudah ada yang mulai lebih harassment komentarnya, udah banyak yang ngebully, baiknya di blok aja. Ah. Jadi, itu salah satu tips untuk hidup lebih sehat ya. Bukan hanya sehat dari Mental. sisi fisik, teman-teman. Mental juga perlu disehatkan gitu. Dan kita yang bisa membuat diri kita sendiri bisa sehat atau tidak gitu. Termasuk bagaimana kemudian kita bisa menyikapi masukan-masukan, saran-saran gitu yang masuk kepada kita gitu. Ini ternyata kuncinya adalah pertama, hatinya minta dilembutin dulu sama Allah. Mm-mm. Karena kalau hatinya udah lembut, nanti siapapun yang ngasih masukan, kita kan bisa senyum. Makasih ya, gitu. Tetap senyum ya. Walaupun gemes ya Walaupun Om, enggak. gemes tapi gitu ya. Itu tetap bisa senyum gitu ya. Dan betul sekali kok teman-teman. Saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Zizi tadi bahwa ketika teman-teman mau komen sesuatu yang itu terkait dengan aib misalnya begitu ya. Atau misalnya teman-teman ngikutin live IG gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang kelihatan kurang berkenan begitu ya buat teman-teman di layar kaca ini dari si narasumber yang memang tidak sempurna ini gitu ya atau dari si host yang tidak sempurna ini sebaiknya tidak usah ditulis di kolom komen gitu. Jadi biasakanlah selalu untuk berkomen yang positif gitu. Karena itu juga akan membangun vibes positif di teman-teman yang lain gitu. Karena kalau kita udah manusia itu biasanya kalau dia udah dikasih tahu sesuatu yang jelek, dia akan fokus
terus ke situ. Ah, mana sih yang benar? Coba lihat. Enggak deh kayaknya. Tapi tunggu dulu, bentar ya. Ah, gitu. Biasanya kita kayak gitu Bener-bener. tuh. Karena kita akan terus mencari gitu, di mana ya titik lemahnya gitu. Nah, Ya. itu yang kata peribahasa, itu ya semut di ujung sana kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita tuh akhirnya jadi sibuk untuk ngeliat salahnya orang yang padahal itu cuma sedikit banget gitu ya. Jadi teman-teman berada dimanapun, mau di live IG, mau teman-teman lagi mau komen di Instagramnya teman gitu ya, atau dimanapun, biasakanlah selalu untuk punya adab dalam menyampaikan masukan dan pendapat gitu ya. Jadi kita insya Allah menjadi orang-orang yang jauh lebih beradab. Karena Yes. salah satu adab di dalam Islam itu adalah adab dalam menyampaikan pendapat. Itu ada loh ternyata adabnya. Itu dia tadi kata Mbak Zi bener banget. Nggak boleh di ruang publik ya guys. Jadi tolong ya. Nah itu. Mungkin Masya gak Allah. sadar karena ini kan sosial media, karena nggak ketemu langsung, jadi gak kerasa ngobrol langsungnya. Ini sebenarnya bisa kita Ah, ah. kalau mau ngobrol atau mau sharing bisa di DM, karena aku tuh orang yang suka apa diskusi. Jadi kadang-kadang kalau ada teman-teman yang Hmm. nanya sesuatu atau mungkin mau ngebantah sesuatu dari statement aku pasti akan jawab. Kalau aku salah, aku akan minta Hmm. maaf dan aku akan jelaskan alasannya. Tapi kalau aku benar, Hmm. please diiyain gitu. Nah, itu ya teman-teman. Mbak Zi, nih ini kan Yes. kita tahu ya, Mbak Zi adalah seorang wanita yang aktif, kemudian seneng banget olahraga Cicilan. ya gitu. Pecicilan ya, Masya Allah. Mbak Zi, gambaran wanita yang muslimah keren deh, muslimah keren menurut Mbak Zi itu gambarannya yang gimana sih? Wah, gimana ya? Atau Mbak Bingung Zi nih. punya Kalau punya role panutan, model, ini enggak? Punya role model wanita wanita yang aduh kayaknya aku pengen kayak gini deh gitu. kalau panutan sih kayak semua muslimah pasti ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah ya. Kalau semua muslimah pasti mostly ke situ. Cuma untuk Mm-mm. realita nih ya sekarang ya. eh Sebenarnya sih nggak ada sosok perempuan yang sempurna banget saat ini, enggak. Cuma memang aku suka sama wanita yang memang bisa memanage, dia mau berkarir bisa, mau ngurus rumah tangga dan keluarganya jadi prioritas itu wajib nomor satu, terus tetap bisa waras ngejaga diri, jangan karena alasan sibuk ngurus kerjaan dan ngurus rumah tangga kita nggak care sama diri sendiri. Itu aku kadang suka sedih yang seperti itu. Jadi yang hebat itu adalah ketika dia bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus rumah tangganya, mengurus karirnya, itu menurut aku sempurna. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya berproses ya menuju itu ya teman-teman. Amin, amin. Sama kok. Saya sama Mbak Zi juga kita masih sama-sama ya Mbak Zi ya. Aku masih Masih sama-sama pakai jauh banget berikhtiar ilmunya. Gak ada gitu. apa-apanya aku mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tadi ya. Saya mau nanya sebetulnya tentang seberapa penting sih kesehatan kalau menurut Mbak Zi? Dan sehat menurut Mbak Zi itu harus yang gimana sih? Hmm. Kesehatan menurut aku adalah proses kita bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Nikmat hidup, nikmat sehat. Jadi jangan pernah ngomel ketika Allah kasih sakit. Nah, Allah kasih sakit bisa jadi karena kita zolim sama diri sendiri. Bisa jadi karena kita nggak sadar kalau kita harus ngurus loh kesehatan ini. Sehat ini kan bukan bukan kayak door prize yang dikasih cuma-cuma, enggak. Ini tuh harus dirawat loh. Ini harus disadari kayak makanan, cara makannya apa aja, harus sadar berapa banyak yang kita makan, apa aja yang nggak boleh dimakan, bukan hanya yang haram kan, tapi kalau sesuatu yang berlebihan pun itu akhirnya jadi haram karena zolim, berlebihan soalnya, menurut aku gitu. Terus soal olahraga juga, karena kita PPKM lebih sering di rumah, harusnya ada lah beberapa waktu dalam waktu seminggu 3 kali untuk olahraga tuh ada, bisa nggak harus keluar rumah. Sekarang juga di YouTube medianya banyak banget untuk bisa olahraga. Yang bikin olahraga apa namanya tutorial olahraga simple di rumah juga banyak sekarang ini. Dan yang paling penting juga kesehatan mental sih Betul. ibu wanita, pusat kebahagiaan di rumah. Jadi kalau mau isi rumahnya bahagia, ibunya tuh harus bahagia. Kalau ibunya udah uring-uringan, pasti di rumah berantakan. Jadi gimana Betul. caranya nih seorang ibu yang lagi bingung ngurusin PR anak dan juga token listrik nyala,
kita juga harus happy, harus cari kebahagiaan. Apa biasanya mungkin ada teman-teman yang happy kalau ketemu teman-teman kajian, yang Ya, bisa join Zoom, atau mungkin telepon orang tua aja tuh jadi mood booster tersendiri buat aku. Dan aku sehari tuh 2-3 kali untuk FaceTime sama mama sama adik-adik, itu lumayan bikin aku ketawa-ketawa. Jadi ya sebagai perempuan harus pinter-pinter cari kebahagiaannya sendiri supaya orang-orang di rumah juga ikut bahagia gitu. Allahu Akbar. Nah, itu yang disebut me time ya. Benar. Jadi kita juga punya me time, tapi me time-nya juga jangan bablas ya teman-teman, karena bagaimanapun Nah, kita udah Allah berikan amanah gitu ya. Karena gini, eh, belum semua wanita itu Allah karuniakan suami. Jadi ketika kita sudah dikaruniakan, jangan lupa untuk dijaga ya iya. amanahnya. Belum semua pasangan suami istri yang Allah karuniakan anak. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang sudah Allah karuniakan anak, mau 1, 2, 3 atau seterusnya gitu ya, jangan lupa ya, itu juga adalah bagian dari amanah gitu. Kalau ada di antara teman-teman di sini yang Allah karuniakan pekerjaan di tengah saat ini ada beberapa saudara kita yang sedang dirumahkan, maka dijaga amanah itu juga baik-baik gitu. Jadi Hmm. me time itu adalah hak kita juga sebagai manusia untuk tetap mewaraskan diri kita gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, me time-nya jangan bablas juga ya teman-teman, karena kita juga Betul. punya amanah suami, anak, keluarga, Bener. dan lain sebagainya, kerjaan, dan seterusnya gitu ya. Masya Allah. Mbak Zi, Ya. terakhir mungkin yang ya teman-teman mungkin ingin tahu sekarang proyek terbaru yang sedang akan dikerjakan oleh Mbak Zizi, mungkin bisnis atau mungkin di dunia entertainment gitu. Ada proyek-proyek terbaru apa? Boleh dikasih bocorannya ke teman-teman yang ada di sini? Kalau sekarang masih ngejalanin usaha aku sama suami, ada warung, warung steak itu tadi, masih berusaha Allahu untuk Akbar, warung, survive, Masya Allah. masih untuk survive ya, Suka berusaha warung. supaya tetap bisa baik-baik aja di kondisi Ya. sekarang, amin. Ada clothing line, masih ada untuk daily wear, sama satu lagi, lagi ada series terbaru aku, tayang di salah satu aplikasi di Genflix, namanya Mahram untuk Najwa judulnya, dan itu sih katanya bagus. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau nonton, yang masih mencari jodoh untuk memantapkan hati dan memantaskan diri, boleh nonton. Allahu Akbar. Mbak Zizi, terakhir Iya. boleh disampaikan pesan kepada teman-teman di sini yang mungkin sekarang sedang berjuang dalam proses hijrahnya, yang mungkin sekarang sedang dalam ujian, yang mungkin sekarang juga masih dalam proses penantian jodoh, ya. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslimah agar semua masa-masa penantian ini ya, penantian jodoh, penantian anak, penantian rezeki, penantian pekerjaan, Amin. dan penantian-penantian yang lain, termasuk penantian kita bertemu dengan Allah nanti, menjadi sebuah masa penantian yang indah, Mbak Zi. Masya Allah. Pengalaman aku, ketika kita berubah menjadi yang lebih baik karena Allah, percayalah Allah akan kasih kebahagiaan yang luar biasa lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan dan kita inginkan. Jadi jangan pernah ragu untuk berhijrah dalam hal apapun, karena jaminannya ada Allah yang akan selalu dampingin kita. Percaya, karena aku udah ngerasain. Allahu Akbar. Ini dikit tapi ngikat semuanya ya, teman-teman. Ini ya, Masya Allah ya, terakhir tadi Mbak Zi sampaikan bahwa Allah akan mengikat semuanya. Ya, Allah akan mengikat rezeki kita, akan mengikat jodoh kita, akan mengikat anak-anak kita, akan mengikat keluarga kita, akan mengikat pekerjaan yang kita punya, akan mengikat nama baik yang sudah kita jaga selama ini, itu akan diikat oleh Allah ketika kita juga mengikat diri kita kepada Allah. Masya Allah, ada Mbak Kartika Putri. Hai Assalamualaikum Mbak Tika. Kartun, sehat-sehat. Ya Allah, Mbak Tika, sehat ya. Nah ini ya, Masya Allah ya teman-teman. Ini tuh diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian Allah bisa mengikat ini? Kalau kita tidak mengikatkan diri kita kepada Allah, maka PR pertamanya adalah kita dulu yang ngiketin diri kita ke Benar. Allah, supaya Allah juga nanti akan ngikat kita. Karena nggak mungkin Allah akan ninggalin orang-orang yang udah mengikatkan dirinya, jiwanya, hatinya, pikirannya, dan dirinya hanya kepada Allah saja. Nggak mungkin. Allah nggak akan mungkin melepaskan kita, tapi malah sama Allah akan dipegang kuat-kuat, dijagain kuat-kuat, dan dipeluk kuat-kuat. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan circle kebaikan, lalu kemudian berguru dengan banyak ulama, lalu kemudian berkumpul dengan saudara
saudara-saudara seiman, seakidah, saudara-saudara muslim yang saat ini juga sedang sama-sama punya keinginan kuat untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Maka saya mengundang teman-teman semua untuk bergabung di event Amazing Muharram yang diadakan oleh Cinta Quran Foundation. Insya Allah hari pertamanya nanti di tanggal 27 Agustus. Selama Mau 1 ikut bulan penuh kita akan... boleh Aku banget. ikut, aku langsung daftar. Ih, saya senang banget loh. Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Dan teman-teman di Cinta Quran juga pasti akan senang banget kalau Mbak Zizi berkenan untuk ikut bergabung, teman-teman. Kita semua sama, jangan kan Mbak Zizi, saya juga sama kok. Saya juga udah daftar duluan. Walaupun saya ada di Cinta Quran Foundation-nya, tapi saya juga udah daftar. Aku duluan gitu bilang sama teman-teman Oke. yang ada di kantor. Kenapa? Karena memang ini kesempatan banget ya. 1 bulan kebayang kita betul-betul akan diajarin, kemudian dibimbing, kemudian juga mendapatkan banyak sekali ilmu dari para ulama-ulama, dari para guru-guru kita yang mereka tidak hanya sekedar jago teori, tetapi pengalaman hidupnya mereka, perjalanan hidupnya mereka itu juga perjalanan yang sangat inspiratif loh teman-teman. Maka saya mengundang, insya Allah Mbak Zizi juga mengundang Insya Allah teman-teman hadir. semua untuk ikut bergabung di acara Amazing Muharram ya, Amazing Muharram. Informasi detailnya bisa teman-teman dapatkan di Instagram @amazingmuharram, sudah saya sematkan di situ, atau teman-teman yang mau daftar langsung di situ sudah ada linknya di bit.ly/liveig, di bit.ly/liveig. Kalau teman-teman masih ada yang bertanya Amazing Muharram itu acara apa sih? Apakah dia kajian? Yap. Apakah dia di dalamnya juga ada konsep hiburan? Yap. Apakah di dalamnya juga ada sesi 2 arah gitu ya? Yap. Jadi ini apa? Ini adalah satu konsep kajian yang ada entertainment-nya juga, tetapi kita juga tidak hanya sekedar menjadi peserta, tapi insya Allah kita di situ juga akan aktif ngobrol, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Pokoknya intinya keren banget deh. Teman-teman harus ikut Amazing Muharram. Informasi detailnya langsung masuk ya di Instagram @amazingmuharram. Terakhir, kita mau sampaikan terima kasih dulu sama-sama ke Mbak Zizi yang sudah berkenan untuk ngobrol bareng sama kita di siang hari ini. Mbak Zi, jazakillah sanul jaza. Terima kasih banyak untuk siang hari ini, Masya Allah, ngobrol dari A sampai Z sama Mbak Zi. Sebetulnya ini banyak sekali yang mau diobrol lagi, cuma pas ngeliat jam, ya Allah udah jam 2:30 ya. Insya Allah bisa Jadinya kan ketemu soalnya langsung, ngobrol banyak ya nanti. Insya Allah, Mbak Zi, lain kali, lain waktu, Insya Allah berkenan ya untuk ngobrol bersama dengan kita di sini, bareng sama Insya Allah, teman-teman siap. juga yang ada di sini. Teman-teman, kita doakan Mbak Zi, Mas Prabu, Mas Khalif, dan adik Kerim ya, adik Kerim ya, untuk mudah-mudahan Allah jaga sakinah rumah tangganya, Allah jaga mawadahnya, Allah limpah curahkan rahmat untuk keluarga Mbak Zi dan Mas Prabu, dan juga doa buat teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah juga limpah curahkan keberkahan dalam hidup teman-teman semua yang ada di sini. Tenang, ada Allah bersama dengan kita. Yakinlah bahwa setiap ujian akan selesai dan hidup kita sebetulnya adalah sebuah perjalanan menuju surganya Allah. Mbak Zi, sekali lagi, jazakillah sanul jaza. Teman-teman semuanya, saya juga mohon maaf lahir batin, mohon maaf untuk kekurangan pelaksanaan live IG hari ini. Insya Allah, hari Rabu kita akan ada live IG lagi. Insya Allah saya akan mengundang satu orang mu'alaf yang lagi happening banget, Dr. Gigi Karisa Gani. Beliau, insya Allah, akan berbagi kisah bagaimana beliau akhirnya memilih Islam di tengah kondisi pandemi, dan apa saja ujian yang harus beliau jalani dalam proses beliau menetapkan pilihan menjadi seorang muslimah. Jadi pastikan teman-teman menyimak live IG saya bersama dengan Dr. Gigi Karisa, insya Allah nanti di hari Rabu jam 4 sore. Kita pamit dulu ya Mbak Zizi ya, pamit dulu ya semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zi, makasih banyak. Makasih loh. Teman-teman pamit dulu ya. Yang mau ikut live IG, yang mau ikut acara Amazing Muharram, teman-teman bisa